Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, ada hal yang beberapa penting yang wajib kita ingatkan, yaitu sebuah derajat yang sangat diharapkan oleh Allah membawa dan membimbing umat agar bisa ma'rifatnya tersambung kepada Allah, kodratnya tersambung kepada Allah, sifatnya tersambung kepada Allah, dirinya tersambung kepada Allah, yaitu rukun dan syarat umat Muhammad adalah seorang imam. Tapi dalam hal ini, dalam pertemuan ini, kita akan mengingatkan kembali rahasia hakikat dari imam sebuah makom yang bernama sholat. Apa hakikat daripada seorang imam? Secara amaliyah, pasif berayat, pasif berakaat, pantas dan tidak dalam gangguan. Itu secara amaliyah, yaitu amaliyah yang makomnya sa'adiyah, tidak langsung. Tapi di dalam makom ibadah ini sangat menentukan ibadah seseorang yang dipimpin oleh satu orang, ibadah banyak orang yang dipimpin oleh satu orang. Kalau satu orang ini tergelincir atau tidak paham, maka semua nasib ibadah jamaah yang mengikuti akan teraniaya dan tidak mendapatkan sambutan dari Allah. Maka jadilah ibadah yang merugi. Untuk itu kita harus mengetahui
Apa hakikat keimaman di dalam ibadah sholat berjamaah? Apa hakikat keimaman sebuah sholat berjamaah? Jangan kita mentang-mentang kenal dia satu orang itu. Jangan mentang-mentang dia disegani karena dia berpengaruh. Jangan mentang-mentang dia tua usia. Jangan juga mentang-mentang masih anak-anak. Tapi syarat kebenaran seorang imam dan jamaah di dalam sholat beribadah berjamaah di dalam masjid terutama harus memenuhi rukun dan syarat. Kalau tidak, bagaimana bisa kita tahu selain dari rakaat dan ayat yang dipimpin oleh seorang imam, dan bisa-bisa tidak lagi kita tahu siapa yang memimpin sholat kita dan kemana kita dibawa, di mana posisi jamaah dalam imam, di mana posisi imam dalam pandangan jamaah di mata Allah. Semakin kita berbuat baik, semakin kemurkaan itu akan datang. Kenapa? Karena la ma'buda bihokin, kita tersembah yang tidak pantas disembah. Jadi kalau kita memaham apa kaitan batiniah, ruhaniyah dan ibadah antara jamaah dengan seorang imam, kalau kita belum paham, sesegera mungkin belajar dengan baik. Jangan dijadikan jalan benar itu rusak, jalan suci itu berhadas. Apalagi kita merasa di depan, orang merasa di belakang, kita merasa pelancar baca ayat, orang diam, kita suara kita yang paling unggul, itu sudah sifat syaitan. Sifat syaitan. Jadi bagaimana imam yang benar, jamaah yang benar? Kita pedomani kepada surat Taha ayat 14. Pernyataan-pernyataan ketuhanan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Innani Allah. Pastikan Tuhan. Pastikan Tuhanmu dengan seyakin-yakin. Yang kedua, fa'buduni. Mana batin yang menyembah Allah? Fa'budu, bukan ma'budun, tapi fa'buduni. La ilaha illallah. Bagaimana kamu mewujudkan segala mawujud Allah? Dirimu terhimpun kepada wujudnya Allah. Iqimis shalah. Bagaimana cara mendirikan? Li zikri. Bagaimana cara mengingatnya? Jangan yang diingat itu rukun. Rakaat jangan lupa. Takut lupa rakaat, ingat ayat rakaat. Takut lupa ayat, ingat ayat. Akhirnya lupa Tuhan. Kita ingat kewajiban ruhaniyah ibadah di dalam sholat berjamaah yang dilakukan oleh imam dengan yang dilakukan oleh jamaah itu adalah satu makom dalam perintah yang berbeda. Apa perintah yang berbeda? Seorang imam di dalam mendirikan sholat, dia harus
Iqamatis sholah, mendirikan sholat. Inilah hayya 'ala sholah, itulah imam, dia mendirikan sholat. Kalau sudah tahu mana sholat yang didirikan, barulah jamaah melakukan ifa'alus sholah, atau dikatakan hayya 'alal falah, yaitu mengerjakan. Kalau belum disiapkan, didirikan oleh imam, apa yang dikerjakan oleh jamaah? Dan ditanya lagi, apakah jamaah itu tahu apa yang dia kerjakan? Dan jangan tanya lagi imamnya, apakah imamnya tahu apa yang dia dirikan? Dia buka pintu Baitullah, dia dirikan hakikat diri, hakikat Tuhan. Tajali ketuhanan yang berbondong-bondong jamaah memasuki gerbang tauhid tersebut. Apakah kita sudah paham? Apakah seorang imam sudah mengerti? Dan apakah saat mendengarkan ayat, jamaah itu sudah tahu apa yang dia saksikan? Sudahkah dia bisa mengimani ayat suci? Ayat suci itu tidak tersentuh oleh tubuh. Dari mana datangnya ayat, siapa yang menggerakkan ayat, dan siapa yang menyuarakan ayat. Ini solat sahadah langsung ini. Solat fardu itu sahadah langsung tanpa perantara. Dikala imam membaca, kemana jamaah memandang? Karena ini fardu ain, wajib menyaksikan. Apa kita sudah tahu? Begitu juga dengan imamnya. Apakah imamnya sudah melihat kedatangan ayat, siapa yang menggerak dan siapa yang menyampaikan? Ini tauhid ilahiyah, marhalah muqarabah, solat, jangan dimain-mainkan. Demi dapat nama, mantu nama seorang imam, tapi kita tidak diakui oleh Allah. Dan akhirnya mengharap pahala, dosa yang dapat mendirikan masjid jadinya gereja. Kenapa kan? Dikarenakan imam gagal menghubungkan tauhid jamaahnya kepada Allah. Imam gagal menghubungkan tauhid ma'rifat jamaahnya menuju Allah Tuhan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu, kalau ada solat bersifat sahadah langsung, maka kamu jangan menjadi penghalang antara jemaah dengan Tuhan. Kamu titian siratal mustaqimnya jamaah. Kenapa? Kamu berdiri dengan mengingat ayat dan mengingat rakaat yang membuat penghalang tauhid jamaah karena kelemahanmu bertuhan. Sehingga makom dinul Islam itu tidak berdiri oleh satu orang pemimpin Islam. Bagaimana menghubungkan rohani, bagaimana menyatukan marwah ma'rifatullah di dalam solat antara imam dengan jamaah. Wajib kita pelajari, wahai saudaraku para kaum muslimin dan muslimat. Karena kita sudah menghafal rakaat, menghafal ayat, itu saja yang diingat, akhirnya lupa dengan Tuhan. Ingat ayat, ingat rakaat, lupa sama Allah. Harusnya ingat Allah, rakaat dan ayat akan datang sebagai wahyu. Itu yang solat. Itu yang solat.
Jadi saya harapkan dan saya himbau selaku mursyid, menghindarlah kamu dari perjalanan Allah dan perjalankanlah dirimu sebagai maujudullah. Jangan kamu besarkan dirimu di jalan Allah dengan kamu menjadi seorang pemimpin, tapi besarkanlah Allah di jalan dirimu dengan kamu memimpin umat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan hubungan sahadah kepada Allah, maka ingat, yang kita bawa haruslah diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Bisakah seorang imam menjadikan diri yang banyak berjamaah tapi hadir tanpa diri yang bersekutu? Bagaimana menghadirkannya? Bagaimana menyatukan dan menghubungkan tauhid diri kepada Allah, dan bagaimana mendirikan solat sehingga jamaah bisa mengerjakan? Mana solat yang didirikan? Apanya yang didirikan? Kalau memang solat itu tiang agama, kita wajib mendirikan tiang. Tiang maksud dari sini adalah keputusan, kekuatan. Kalau tiangnya lemah, dia akan patah, semua ibadah patah. Apalagi tiang ini adalah tiang yang tidak kuat. Di dalam masjid berjamaah, tiangnya adalah imam. Kalau imam sudah menjadi tiang solat, berarti dia sudah bisa mendirikan solat, maka jemaah akan tahu apa yang dia kerjakan. Kalau kita tanya imam, dia tidak tahu yang dikerjakan. Kita tanya jemaah, dia juga tidak tahu apa yang dia kerjakan. Imam mendirikan hayya 'alas shalah dan jamaah mengerjakan hayya 'alal falah. Itulah ikamatis shalah. Bagaimana mendirikan solat oleh seorang imam sehingga ifa'alus shalah, jamaah mengerjakan apa yang telah didirikan oleh seorang imam. Insyaallah, mudah-mudahan mari kita tingkatkan selalu kualitas dan kuantitas diri demi meningkatnya derajat ibadah kita. Simak baik-baik dan amalkan baik-baik. Apakah kita sudah layak dan pantas sebagai pendahulu dan pemimpin tauhid agama, tauhid-din lebih tentunya? Maka introspeksi diri. Begitu juga kepada jemaah. Jangan asal kenal, asal terbiasa dengan bapak A, bapak B, bapak C. Akhirnya ibadahmu nyungsep, alimmu tenggelam, hewani berkeliaran. Ingat, angkatlah pemimpinmu yang abdol, yang mabrur doa, mustajab ilmunya, abdol jasadnya. Tahu dia mimbar itu wahyu. Kalau dalam wahyu, siapa yang berdiri di depan itu? Makanya di dalam yang maju 1 meter itu dinamakan mihrab. Mihrab itu adalah wahyu, tempat bermi'raj. Mihrab itu perpindahan derajat, perpindahan martabat, itu mihrab. Dan mihrab baru perpindahan diri. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun berada rahimakumullah. InsyaAllah dengan kita meningkatkan dan pemahaman ketauhidan diri, iman diri kita kepada Allah, maka tujuan utama bermukasyafah kepada Allah itu akan terjadi. Akan terjadi hubungan pertemuan batiniah ruhaniyah.
Nur berwasilah bertemu dengan zat-zat berwasilah, bertemu batin berwasilah, bertemu wujud dengan satu tarikan takhwir, maka semua akan jadi. Tapi kalau kita tidak paham bagaimana kita bisa mendirikan solat dan jamaah kita mengikuti dan mengerjakan, maka dia sudah terikuti sebuah kodrat jasad, yaitu kodrat hidup yang akan mati. Kalau yang memimpin solat kodrat hidup yang akan mati itu namanya mayat, maka jangan pilih mayat menjadi imammu, karena dia akan mati. Begitu dia mati, jasadnya juga semua ibadahnya mati. Tapi pilihlah imammu, ayat tubuhnya ayat Allah, dirinya hayatullah, maka kamu akan selamat. Dan begitu juga para imam-imam kita. Mari kita introspeksi diri dan belajar dengan baik agar mabrur semua ibadah. Jangan berhenti karena kita, tapi lanjut karena kita yang menolong. Lanjut karena kita yang berwasilah. Maka sampailah kepada arasnya Allah. Dirikanlah salat, hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, dan kerjakanlah salat. Jadi kalau sudah didirikan oleh imam, maka barulah jamaah mengerjakan. InsyaAllah akan sampai kepada Baitullah. Ini tenggelam saja dalam Baitullah tidak tahu bagaimana bisa tenggelam di dalam ma'rifatullah. Ingat, salat adalah puncak ma'rifatullah, dan ingat, tauhid adalah titian menuju Allah. Makanya syahadat menyatu, satu langsung menjadi satu. Itulah hukum syahadat. Karena pentingnya menyatu itu di rukun Islam, di awal rukun Islam. Pentingnya menjadikan kaidah-kaidah ketuhanan yang harus kita pelajari. InsyaAllah mudah-mudahan jamaah di lain waktu kita sambung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.